Dua episode terakhir Agatha All Along memberikan akhir yang penuh emosi dan simbolik untuk perjalanan Agatha dan Coven-nya di Witches Road. Di episode ke-8, kisah ini mencapai puncaknya dengan banyak pengungkapan, pengorbanan, dan momen-momen yang sangat menyentuh. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton serial Agatha All Along. Sekarang seluruh episodenya sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar. Episode ke-8 diawali dengan Alice terbangun di cabin yang terakhir kita lihat di episode ke-5 dengan kertas-kertas berserakan di seluruh ruangan. Ketika dia sadar, dia melihat dua hal. Yang pertama adalah Rio Vidal yang mengatakan bahwa sudah waktunya pergi, dan yang kedua adalah tubuhnya sendiri yang sudah mati dan terkuras habis tergeletak di lantai. Alice merasa bingung dan tidak memahami bahwa waktunya telah habis. Rio menjelaskan bahwa Alice adalah penyihir pelindung dan dia mati saat melindungi seseorang. Meskipun Alice belum siap pergi, Rio tetap membawanya keluar ke dalam kabut hijau. Di luar, Agatha sedang berada dalam kondisi kacau, bingung, dan ketakutan. Terutama ketika dia melihat Rio yang memberitahunya bahwa Coven-nya semakin kecil. Tubuh-tubuh semakin banyak berjatuhan seperti yang dijanjikan. Rio mengaku tidak menyangka Agatha benar-benar akan melakukannya karena dia menduga akan ada tipu muslihat. Dan benar saja, Agatha ternyata hanya mengalihkan perhatian Rio dari Billy, makhluk yang dianggap melanggar keseimbangan suci kematian karena insiden pencurian tubuhnya. Rio tahu bagaimana perasaan Agatha terhadap Billy. Dia mengamatinya dengan seksama seperti dia mengawasi semua orang. Rio mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun dalam sejarah yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti Agatha. Agatha hanya tertawa sinis mendengarnya, mengingat Rio tidak pernah memberinya apa-apa, hanya mengambil darinya. Ketika Rio bertanya kenapa Agatha membiarkan orang-orang percaya hal-hal buruk tentang Nikki, Agatha menjawab bahwa kebenarannya terlalu mengerikan. Rio menyatakan bahwa apa yang Billy inginkan dari Witches Road adalah pelanggaran besar. Agatha menganggapnya sebagai hal yang buang-buang waktu. Tommy yang dicari tidak ada di sana, setidaknya belum. Rio harus mengambil Billy karena dia tidak bisa membiarkan Tommy menjadi versi Billy yang berikutnya. Dengan pasrah, Agatha mengatakan agar Rio mengambil Billy, sebelum akhirnya menyadari bahwa Rio tidak bisa. Jika Billy dibunuh, dia akan bereinkarnasi kembali dan Rio akan kehilangan dia. Karena itu, Rio membutuhkan Billy untuk menyerahkan dirinya sendiri. Agatha berjanji akan mengatur hal tersebut dengan syarat Rio membebaskannya, dan dia juga ingin kematian berhenti mengejarnya dan membuat hidupnya sengsara. Ketika Agatha mati, yang sebenarnya masih lama dari sekarang, dia tidak ingin melihat wajah Rio. Rio terlihat terluka, namun menyetujui hal tersebut. Dia pun akhirnya berjalan menjauh dan menusukkan pisau ke dinding jalan, lalu kemudian keluar dari sana. Sementara itu, Jane menangisi kepergian Lilia. Meskipun itu adalah pilihannya sendiri, Jane memberitahu Billy bahwa Greencraft berada di atas siklus semua hal yang hidup, yaitu pertumbuhan dan pembusukan. Mengingat bahwa mantan Agatha adalah Death, maka hal ini merupakan hal yang masuk akal. Billy menjelaskan bahwa dia sadar Agatha tidak akan pernah menjadi apapun selain penyihir tanpa Coven, yang kemudian didengarkan oleh Agatha sebelum Billy akhirnya mengatakan sudah waktunya untuk menyelesaikan The Witches Road. Ujian terakhir adalah ujian elemen bumi, yang sayangnya tanpa penyihir hijau. Namun Agatha mengatakan ada sedikit kesamaan dengan ramuan. Dia mengejek Jennifer sambil terkejut bahwa Jennifer berhasil bertahan sampai sejauh ini karena dia justru lebih berharap kepada Lilia. Ketika Agatha terus bersikap menyebalkan, dia tersandung sepatu mereka dan menyadari bahwa mereka telah kembali di jalan awal karena jalan tersebut berbentuk lingkaran. Kalau demikian, bagaimana caranya mereka bisa keluar? Billy mencoba membantu, namun Agatha berteriak kepadanya dengan suara paling menyeramkan untuk diam kalau dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Agatha berkata mereka harus terus jalan dan Billy memakai sepatunya lagi. Mereka sebelumnya melepas sepatu sebagai bentuk penghormatan terhadap Witches Road. Namun menurut Billy, The Witches Road tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Billy kemudian terbangun di dalam kantong jenazah di sebuah kamar mayat, diikuti oleh Agatha dan Jane. Agatha menyadari mereka berada di ruang bawah tanahnya, sementara Jane mencatat bahwa langit-langit ruangan tersebut memiliki lampu. Mereka masing-masing mendapatkan barang pribadi mereka kembali, termasuk brosnya Agatha dan buku mantranya Billy. Meskipun Billy tidak dapat membaca apapun di dalamnya, lampu di langit-langit mulai mati satu persatu, memulai hitungan mundur. Jane
berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Agatha dan Billy, sementara Billy memberinya semangat yang membuat Jen menyadari bahwa mungkin dialah alasan kenapa dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Dia tidak terikat apapun sejak waktunya di Boston. Agatha mengaku tidak menyadari Jen pernah lewat di sana, dan Jen pun menyadari bahwa Agatha lah yang telah mengikatnya selama 100 tahun. Agatha membela diri, mengatakan bahwa dia tidak tahu itu adalah Jen. Jen melakukan ritual pelepasan yang penuh dengan emosi, dan kekuatannya kembali masuk ke dalam dirinya. Kemudian dia menghilang, karena Witch's Road telah memberinya apa yang dia butuhkan. Agatha mengatakan kepada Billy bahwa semuanya bisa berakhir di sini, sekarang juga, jika dia memberinya kekuatan. Billy tidak mempercayainya, mengira Agatha akan mengambil semua kekuatannya. Namun Agatha menyuruhnya duduk agar mereka bisa menemukan adiknya, Tommy. Tommy tidak menunggu di luar dengan tubuh, namun Billy bisa memberinya kehidupan baru, dan inilah yang membuat Rio menjadi panik. Agatha membantu Billy untuk menutup matanya dan menceritakan momen terakhir yang dia ingat bersama Tommy. Dalam sequence yang menyentuh, Billy mengikuti instruksi Agatha untuk tetap tenang dan bernafas melalui semuanya dengan memikirkan Tommy. Billy menempatkan jiwa Tommy ke dalam tubuh seorang anak yang hampir tenggelam. Namun, keluarga anak tersebut buruk, tidak ada yang mencintainya. Billy bertanya kepada Agatha apakah dia membunuh anak tersebut agar Tommy bisa hidup. Namun, sebelum dia bisa mendengarkan Agatha mengatakan tidak, Billy kemudian menghilang. Sekarang dia sendirian. Agatha dengan sedih mengatakan bahwa kadang-kadang anak laki-laki mati. Dia mengambil sehelai rambut Nikki dari brosnya dan dengan lembut menyentuh wajahnya. Di balik rambut tersebut ada sebiji dandelion kecil yang dia gunakan untuk menyelesaikan ujian dengan meletakkannya di sebidang tanah di bawah retakan tanah. Ketika lampu terakhir akhirnya mulai mati, Agatha berteriak bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu. Menangis saat bunga dandelion tumbuh dari tanah, lampu langit-langit menyala kembali sebelum akhirnya mulai runtuh. Dan Agatha berhasil keluar tepat waktu dan muncul di Westview. Rio tertawa dari atas rumah, memberikan selamat kepada Agatha karena berhasil melewati ujian terakhir. Meskipun Agatha masih belum mendapatkan kekuatannya kembali. Agatha ingin mendapatkan hadiahnya, namun Rio juga menginginkannya. Di mana Billy? Karena Billy belum menyerahkan dirinya. Rio memutuskan bahwa Agatha harus ikut dengannya, dan dia mempertimbangkan kematian dengan 1000 luka. Jendela-jendela pun akhirnya pecah yang melukai tubuh Agatha dengan potongan-potongan kaca. Penduduk Westview melihat ini dan merasa sangat muak dengan kekacauan yang tidak pernah mereka minta. Perpisahan berantakan antara Rio dan Agatha telah menjadi masalah semua orang. Agatha mencoba untuk mengusir Rio, namun Rio menyatakan bahwa dia adalah tatanan alami dunia, bahwa Agatha mencintainya, dan bahwa Agatha adalah pengecut. Agatha kemudian mengingat perkataan Lilia dari episode sebelumnya. Agatha kemudian segera menjatuhkan dirinya untuk menghindari puing-puing terbang yang dikirim oleh Rio kepada dirinya. Rio terus menyerang Agatha dari atap hingga akhirnya dia turun. Namun sebelum dia bisa mendekati Agatha, dia terdorong secara ajaib oleh Billy yang melayang dengan kostum weekendnya. Billy menawarkan sebagian dari kekuatannya kepada Agatha sambil memperingatkan untuk tidak mengambil semuanya. Agatha kemudian menyerap kekuatan tersebut sambil tertawa dan merasa bebas dan mendapatkan transformasi ikonik. Namun dia berhenti sebelum menguras seluruh kekuatannya Billy. Rio kemudian memberikan Billy dan Agatha sebuah pilihan. Salah satu dari mereka harus tinggal bersamanya, sementara yang lain bebas pergi. Agatha menolak pilihan tersebut sambil memutuskan untuk bertarung dengan Rio. Billy yang dilemparkan ke dalam gudang kembali keluar untuk membantu. Agatha mengatakan bahwa perlawanan ini sia-sia karena mereka tidak bisa melawan kematian. Dia bersedia mengorbankan dirinya, namun Billy tidak ingin itu terjadi. Agatha mengatakan bahwa Billy bukan orang jahat, dan Billy menjawab bahwa Agatha juga bukan. Billy memberitahu Rio bahwa dia akan ikut bersamanya, dan Agatha kelihatan mengkhianatinya dengan menyetujui untuk membiarkan Billy pergi tanpa perlawanan. Apa boleh buat, dia hanyalah penyihir tanpa koven. Billy kemudian menjangkau Agatha melalui pikirannya, bertanya apakah ini adalah cara Nick mati. Mendengarkan hal tersebut, Agatha kemudian mendekati Rio, kemudian menciumnya. Asap hitam berputar-putar di sekitar mereka dan Agatha terangkat ke udara dengan ekspresi damai di wajahnya sebelum akhirnya terjatuh kembali ke tanah. Rio melihat tubuh Agatha yang sudah kehilangan hidupnya dan meneteskan beberapa air mata. Agatha tenggelam ke dalam tanah dan bunga-bunga indah tumbuh di atasnya, hanya meninggalkan brosnya. Billy kemudian mengambil bros tersebut dan Rio akhirnya memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya sebagai Death sambil memberitahu Billy bahwa dia boleh pergi. Ketika Billy berjalan pergi, penduduk Westview menyambutnya. Sama seperti Wanda, dia menarik tudungnya ke atas. Dia pergi dengan mobil dan pulang ke rumahnya, di mana orang tuanya segera menanyakan di mana dia selama ini dan mencemaskannya. Billy masuk ke dalam kamarnya, kemudian melihat semua dekorasi di kamar tersebut, termasuk posternya Lorna Wu, patung penyihir jahat, dan berbagai macam hal yang dia sadari pernah dia lihat di Witch's Road. Dia menyadari semuanya dan akhirnya mengerti bahwa The Witch's Road adalah ulah Billy ternyata selama ini. Dialah yang
menciptakan The Witch's Road untuk para penyihir, dan dia mendengarkan tawa kecil dan sebuah suara yang mengagetkannya. Episode ke-8 berjudul Follow Me My Friend to Glory at the End. Ini merupakan lirik bagian terakhir dari The Ballads of Witch's Road. Follow me, my friend, to glory at the end. Sebenarnya lirik ini merupakan bagian dari janji palsu yang ditawarkan oleh Agatha kepada para penyihir yang akan dia ajak dengan tujuan untuk mengumpulkan mereka agar membuat mereka kesal dan mau menyerang Agatha sehingga Agatha bisa menyerap kekuatan mereka. Di awal episode ini memperlihatkan Alice Wu Gulliver yang dibangunkan kembali oleh Rio Vidal alias Death. Dan perhatikan, kamera diarahkan untuk memperlihatkan Alice Wu Gulliver dalam keadaan terbalik yang menandakan kalau dia sudah mati dan dia sekarang sedang berada di dunia kematian. Dia kemudian menatap tubuhnya yang sudah mati setelah mencoba melindungi Agatha di episode kelima pada saat Agatha kerasukan arwah Evanora Harkness. Dan pada saat itulah Agatha menyerap kekuatan Alice. Kita kemudian melihat Alice dan Rio Vidal masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kabut hijau, yang tentu saja langsung menjawab kemana perginya Rio Vidal di akhir episode kelima. Dan memang benar, dia mengurusi kematiannya Alice. Rio Vidal sendiri pertama kali mengungkapkan dirinya sebagai Lady Death atau Mistress Death di episode ke-7, yang menunjukkan kemiripannya dengan kartu tarot milik Lilia Calderu. Dan di episode terakhir, dia sepenuhnya bertransformasi menjadi Lady Death atau Mistress Death yang sangat komik akurat. Penampilan Rio mencerminkan versi aslinya dengan jubahnya yang gelap dan tudungnya yang ikonik serta lengkap dengan mahkotanya. Namun ada sedikit perbedaan, hanya di bagian bawah wajahnya saja yang berupa tengkorak, berbeda dengan dalam versi komik di mana Lady Death digambarkan memiliki wajah yang sepenuhnya berupa tengkorak manusia. Ketika berbicara dengan Agatha, Rio menegaskan bahwa tindakan Billy mengambil tubuh William Kaplan merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap the sacred balance atau keseimbangan suci. He is an abomination. He is disrupting the sacred balance. The son of the Scarlet Witch stole a second life. I can't let him do the same for his twin. I have to take him. Meskipun memang sebenarnya tidak ada koneksi langsung yang disebutkan, hal ini mengingatkan kita kepada hubungan romantis antara Thanos dan Lady Death dalam komik. Death memiliki misi yang serupa di MCU, yaitu mencapai keseimbangan kosmis dengan mengakhiri separuh kehidupan di alam semesta, seperti yang terlihat dilakukan oleh Thanos dengan menjentikan jarinya dalam film Avengers Infinity War. Istilah sacred balance sendiri juga mengingatkan kita terhadap salah satu istilah terminologi yang digunakan dalam serial Loki, yaitu The Sacred Timeline. Salah satu adegan yang banyak dibicarakan adalah ketika Rio atau Death merobek dinding backdrop untuk keluar dari Witch's Road, yang dianggap terlalu murahan untuk serial sekelas MCU, dikala mereka bisa memutuskan untuk menggunakan VFX. Namun untuk saya justru ini jauh lebih efektif dan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ketika Clea Strange merobek dinding realitas. Karena pada dasarnya Witch's Road ini adalah realitas buatan Billy di bawah tanah Westview, yang bisa kita anggap sebagai rumah kecil seorang penyihir baru yang ingin mencari saudara kembarnya, dan realitas ini adalah di jaringan bawah tanah Westview, bukan di dunia permukaan. Adegan ini malah membuat saya teringat sama The Truman Show, yang sebenarnya juga jauh lebih efektif daripada apa yang kita lihat ketimbang mereka menggunakan VFX. Dalam episode ketiga terungkap bahwa seorang dokter di Boston telah memasang mantra pengikat kepada Jennifer 100 tahun yang lalu. Namun di episode ke-8, hal ini justru menjadi sebuah kejutan untuk Agatha, di mana dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa dialah yang telah menjual mantra pengikat tersebut kepada sang dokter, meskipun dia tidak tahu bahwa mantra tersebut akan digunakan kepada Jennifer Kale. Are you the one who bound me? You kept me like this for 100 years? I didn't know it was you! Momen ini kemudian menjadi titik balik penting karena Jennifer akhirnya berhasil memutuskan ikatan tersebut dan mendapatkan kembali kekuatannya. Billy membentak Agatha dengan mengatakannya sebagai pembohong. Liar! I won't. Liar. Yang mana ini merupakan balasan dari apa yang telah dilakukan oleh Agatha kepada dirinya di episode pertama dan di episode keempat. Or totally lying. Or totally lying. Agatha kemudian membantu Billy untuk menemukan Tommy atau menemukan wadah bagi rohnya Tommy. Billy mendengarkan suara Wanda Maximoff dan Vision di momen sebelum Scarlet Witch mengakhiri Hex di Westview dalam episode finale WandaVision. Your mother and I, very proud of you both. Your mother and I, very proud of you both. Boys, thanks for choosing me to be your mom. Boys, thanks for choosing me to be your mom. We have said goodbye before, so it stands to reason. We'll say hello again. We have said goodbye before, so it stands to reason. We'll say hello again.
Billy dan Agatha akhirnya menemukan wadah untuk rohnya Tommy Maximoff dalam tubuh seorang anak laki-laki yang hampir tenggelam. Kemungkinan besar ini adalah Tommy Shepard. Meskipun wajah anak laki-laki ini tidak diperlihatkan, sepatu biru dan putihnya memiliki huruf S yang hampir pasti merujuk kepada Speed, yang merupakan nama alias superhero dari Tommy ketika dia dan Weekend bergabung dengan Young Avengers dalam komik. Tommy Shepard pertama kali diperkenalkan dalam komik Young Avengers isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 2006. Dia adalah seorang remaja bermasalah yang ditahan oleh pemerintah karena kekuatannya yang berbahaya. Kemampuannya sama seperti pamannya, yaitu Pietro Maximoff, di mana dia akhirnya direkrut oleh tim Young Avengers setelah Billy Kaplan yang sudah menjadi Weekend menyadari kemiripan mereka secara fisik dan keterkaitan kekuatan mereka. Dalam komik, Tommy Shepard sebenarnya terlahir kembali sebagai anak dari keluarga Shepard. Nama orang tua biologisnya adalah Frank Shepard dan Mary Shepard. Mereka adalah orang tua manusia biasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Wanda Maximoff maupun Vision. Agatha kemudian berhasil keluar dari Witch's Road yang ternyata dia keluar dari rubanahnya sendiri, namun kemudian disambut oleh Death yang duduk di atas atap rumahnya, mengingatkan kita terhadap penyihir jahat dari The Wizard of Oz yang juga berdiri di atas atap rumah di Yellow Brick Road. Agatha akhirnya bertarung dengan Death secara langsung, namun Agatha tidak menghadapi Death secara sendirian. Dia dibantu oleh kedatangannya Billy yang sekarang menggunakan kostum Weekend merah birunya yang terlihat sangat komik akurat. Penampilan Billy dalam kostum Weekend ini sebenarnya mengingatkan kita terhadap kostum Halloween yang pernah dia pakai yang jauh lebih sederhana ketika Billy masih anak-anak dalam serial WandaVision. Dan bahkan ada sebuah detail yang di-reveal oleh desainer kostumnya, di mana di salah satu bagian dari kostum yang dipakai oleh Billy Maximoff ini memiliki logo X yang tentu saja merupakan referensi langsung untuk X-Men. Maka kemungkinan besar kalau The Mutant Saga jadi digarap, bisa saja Weekend akan menjadi salah satu murid dari Xavier School for Gifted Youngster. Billy kemudian membagikan sebagian kekuatannya kepada Agatha yang posenya mirip seperti ketika Wanda mencoba untuk membunuh Vision. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Agatha kembali mengenakan kostum finalnya yang pertama kali kita lihat di ending WandaVision. Kostum ini mencirikan transformasi Agatha menjadi karakter yang jauh lebih kuat. Kostum ini juga menjadi pakaian terakhir yang dikenakan oleh Agatha sebelum dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Weekend dari Death yang menuntut tubuh di akhir episode ini. Agatha rela memberikan dirinya untuk menyelamatkan Billy sebagai sebuah pengorbanan besar yang menunjukkan perkembangan emosional dari karakter ini secara mendalam dan menandakan akhir dari perjalanan Agatha di Agatha All Along, sekaligus menjadi titik klimaks bagi karakter tersebut dalam menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Saat Billy meninggalkan rumah Agatha dan kota Westview, adegan tersebut sangat mirip dengan adegan penutupan dari WandaVision ketika Wanda Maximoff juga meninggalkan kota Westview. Keduanya menggunakan tudung yang sama yang menciptakan visual yang simetris yang sangat jelas di antara kedua adegan tersebut. Penyusunan framing ini kelihatan memang disengaja untuk menegaskan paralelisme antara perjalanan kedua Maximoff ini, baik itu Wanda maupun Billy. Billy kemudian menatap dirinya di cermin yang mengingatkan saya terhadap Rhodey Rhodes dalam serial Secret Invasion yang terungkap sebagai Skrull. Lalu kemudian kita kembali melihat angle yang berbeda dari kamar Billy, dan kali ini ada beberapa poster yang terlihat dengan cukup jelas, mulai dari poster Hexen yang merupakan sebuah film yang menceritakan tentang penyihir pada tahun 1920-an, lalu ada poster film The Rocky Horror Picture Show, dan juga ada poster film Buffy the Vampire Slayer. Lalu ada poster Poltergeist 2, serta ada poster Toflo dan Evanescence. Kita juga bisa menemukan kembali poster Lorna Wu, poster film Saw dan Carrie, serta ada action figure dari The Wizard of Oz, termasuk sang penyihir hijau yang menjadi inspirasi penampilan Agatha di episode ke-7. Elemen tentang The Wizard of Oz selalu konsisten di kamarnya Billy, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang, yang menggambarkan bahwa meskipun ada perubahan dan perkembangan, aspek dari kehidupan dan identitasnya tetap abadi, seperti referensi kepada The Wizard of Oz yang sering melambangkan perjalanan perubahan dan pencarian identitas dalam banyak cerita. Billy kemudian akhirnya menyadari bahwa dia yang telah menciptakan Witch's Road dengan menggunakan kekuatannya ketika dia mulai melihat berbagai elemen di kamarnya yang menjadi inspirasi bagi jalan tersebut. Ini termasuk berbagai referensi visual yang menandakan kaitan antara dunia nyata Billy dan dunia magis yang telah dia ciptakan. Beberapa elemen seperti The Yellow Brick Road dari The Wizard of Oz yang menggambarkan perjalanan dan pencarian identitas serta menjadi simbol yang sangat cocok untuk Witch's Road, pohon dan daun-daun warna-warni yang mencerminkan keindahan dan keajaiban dunia magis yang diciptakan oleh Billy yang bisa kita lihat di Cabin. Kemudian lukisan rumah laut yang kita lihat di episode ketiga yang memperlihatkan rumah Agatha di pantai. Pembacaan tarot Lilia Caldero untuk Billy di episode sebelumnya memang memiliki kaitan yang cukup kuat dengan pengungkapan di episode ke-8. Dalam episode ini terungkap bahwa Billy adalah pencipta Witch's Road yang menegaskan kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan penciptaan itu sendiri serta kemampuannya
untuk mengubah tujuannya menjadi kenyataan. Hal ini bisa dilihat sebagai referensi dari komik yang berpotensi menjadi sosok yang dikenal, yaitu The Demiurge. Dalam komik, The Demiurge adalah entitas yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mengubah realitas. Dan dalam konteks ini, Wiccan dengan kemampuannya bisa memanipulasi dunia melalui kekuatan pikiran, yang kelihatannya sudah mulai menunjukkan potensi untuk menjadi karakter yang kuat seperti The Demiurge. Jadi, dalam komik, Demiurge ini adalah konsep yang sangat misterius dan jarang diceritakan secara rinci. Ada beberapa interpretasi berbeda, namun umumnya The Demiurge berfungsi sebagai entitas kosmik yang membawa perubahan dan memulai penciptaan, baik itu alam semesta, dunia, ataupun realitas yang baru. Dalam beberapa cerita, seperti misalnya dalam kisah Avengers ataupun Fantastic Four, ada referensi yang menunjukkan bahwa kekuatan ini bisa mempengaruhi nasib alam semesta dan realitas itu sendiri. Dan Wiccan adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk menjadi The Demiurge. Itu dia breakdown episode ke-8 Agatha All Along. Dan kita menyisakan satu episode lagi untuk kita breakdown. Kalau kalian mengetahui detail lain yang tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih banyak atas membershipnya. Terima kasih banyak atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.